Halo semua, apa kabar? Aku harap kalian sehat semua, terus baik-baik aja. Tetap jaga kesehatan, terus jaga kebersihan segala macam. Apalagi masih masa-masa corona kayak gini. BTW maaf banget, karena aku lama lagi nggak aktif segala macam. Ya jadi untuk kali ini aku tuh pengen bahas lagi soal au pair sama Ausbildung. Jadi belakangan tuh aku banyak banget dapet pertanyaan yang kurang lebih sama, uh, mending au pair dulu atau ausbildung dulu kayak gitu intinya. um, Menarik sih pertanyaannya. Terus apa namanya, dan itu sering banget ditanyain, terus apalagi terakhir-terakhir kayak gitu. Jadi aku bikin ada rencana atau kepikiran buat bikin video ini ya karena itu. Jadi biar kalau kalian ada punya pertanyaan sama, kalian bisa lihat video ini gitu. Oke, langsung ya. Jadi kalau menurut berdasarkan pengalaman aku dan orang-orang sekitar aku jujur nyaranin au pair dulu. Soalnya kalian tau lah kalau au pair itu kalian kan nggak tinggal sendirian tuh di Jerman. Kalian datang ke keluarga Jerman, terus kalian pasti belajar dulu masalah budayanya, masalah bahasanya, dan istilahnya ruang lingkup kerja kalian itu di keluarga itu doang gitu loh. Dan namanya keluarga ya, apalagi kalau udah kayak mereka udah perlahan-lahan atau mulai menganggap atau belajar menganggap kalian salah satu anggota keluarga mereka yang baru, pasti mereka yang kayak berusaha sabar ke kalian. Mereka juga kayak berusaha ngajarin kalian soal Jerman tuh kayak apa sih, budaya Jerman tuh kayak apa sih, terus bahasa Jerman tuh kayak apa sih, kayak bener-bener apa ya, ngebantu kalian buat beradaptasi di Jerman kayak gitu. Nah makanya itu hal yang bagus banget, atau hal yang apa ya, yang sebenarnya salah satu manfaatnya au pair gitu loh. Kenapa kalian mau jadi au pair? Ya karena itu tadi, kalian bisa belajar dulu perlahan-lahan dari masalah kultur, dari masalah bahasa, dari masalah semualah kebiasaan-kebiasaan yang ada di Jerman segala macam. Pokoknya hal-hal baru lah, hal-hal dasar kalian di Jerman kayak gitu. um, dan itu tadi, jadi au pair aja tuh nggak segampang yang kalian pikir atau segampang yang orang-orang bilang kayak gitu atau yang mereka ceritain. Tapi tetap aja apa ya, apalagi ausbildung gitu loh, tapi tetap aja masih mending gitu dibanding ausbildung menurut aku ya untuk awal-awal. Walaupun awal-awal juga pasti capek ya, capek atau apa ya, nggak gampang gitu loh beradaptasi. Namanya kan beradaptasi ya, itu nggak dari kota A ke kota B. Bayangin dari Indo ke Jerman, maksudnya dari negara satu ke negara satunya, pokoknya jauh gitu loh jaraknya, ngerti kan? Terus benar-benar dari dua negara yang berbeda, terus dari dua kultur yang berbeda kayak gitu, dan bahasa pun beda banget. Jadi pasti kayak awal-awal tuh nggak gampang gitu loh. Makanya au pair itu udah susah, apalagi ausbildung kayak gitu. Makanya kalau aku disuruh nyaranin atau ditanya mending au pair dulu atau ausbildung, aku terus terang bakal bilang aku sih nyaraninnya au pair kayak gitu dibanding ausbildung duluan. Terus nih, ada pengalaman-pengalaman sekitar aku yang dari negara lain, nggak cuma dari Indo. Mereka tuh langsung ausbildung dulu di Jerman. Ke Jerman tuh langsung ausbildung. Memang mereka dipersiapin ya masalah bahasanya waktu di negara mereka. Dari sampai B1 atau B2 kayak gitu, les bahasa. Terus mungkin ya kayak di training dulu beberapa bulan sebelum ke Jerman. Tapi mereka sendiri tuh kayak kesusahan gitu loh di sini. Mereka sendiri tuh cerita, aduh ternyata ausbildung itu nggak segampang yang aku pikir ya, ternyata benar-benar susah ya kayak gitu, kayak beradaptasi pun susah ya. Dan mereka kan nggak langsung tinggal sama orang Jerman, terus mereka harus tinggal sama mungkin sesama negara sendiri, itu mungkin masih enak ya. Tapi kalau mereka disuruh beradaptasi sama orang-orang Jerman lain, belum tentu mereka bisa berbaur, ngerti gak sih? Karena mereka masih keikut sama budaya mereka yang ada di sana, di negara mereka. Aku nggak mau nyebutin negara apa ya, contohnya yang aku tahu. Anggap aja kalau misalnya kita sama Indo, terus kalian dari agen kalian nih Ausbildung, awalnya di training lah buat apa, ke Jerman. Sebelum ke Jerman di training dulu kan berapa bulan, belajar bahasanya kayak gitu segala macam. Terus waktu kalian udah di Jerman, kalian tinggal bareng tuh, otomatis kalian ya ruang lingkupnya yang orang itu aja, orang-orang Indo doang kan. Terus setiap hari komunikasinya bahasa Indo. Terus kalian ngomong bahasa Jermannya atau baru tahu bahasa Jerman atau baru belajar bahasa Jermannya waktu kalian kerja atau sekolah. Setelah itu enggak kan, enggak bakal kalian latih lagi kan, maksudnya percakapan sehari-harinya.
Dan untuk kalian beradaptasi di kerjaan dan di tempat kerja, di tempat sekolah atau di sekolah itu pasti juga nggak gampang kan, karena pasti juga banyak kosakata atau hal-hal baru yang kalian temuin, dan cara mereka ngomong waktu kalian denger ujian di Gute atau waktu kalian belajar bahasa Jerman di Indo sama di sini tuh beda banget. Dan setiap orang di sini juga banyak aksen atau dialek ya, jadi kayak kalau kalian kebiasaan denger bahasa Jerman yang kalian pelajarin selama di Indo, terus kalian denger sama bahasa Jerman yang bener-bener di sini, itu pasti juga awal kayak, mereka ini ngomong apa sih? Serius deh, kayak awal tuh aku kayak gitu sih, nggak tahu ya buat yang lain yang mungkin udah terbiasa atau sering komunikasi sama orang Jerman langsung, mungkin nggak kayak aku gini ya. Kayak gitulah, pokoknya beradaptasi ke Ausbildung itu tuh nggak gampang gitu loh, pasti susah banget awal-awal itu, tapi bukan berarti nggak mustahil. Selama kalian berusaha terus kalian prepare dengan baik, bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya aku disuruh nyaranin sekali lagi antara au pair sama Ausbildung, aku pasti nyaraninnya au pair dulu. Yaitu tadi, jadi kalian belajar perlahan-lahan lah, dari mulai bahasanya, kulturnya, segala macem. Terus kalau kalian udah tahu nih segala macem, baru kalian mulai perlahan-lahan nyari Ausbildung di Jerman. Terus nyari pengalaman juga lah segala macam. Dan setahun itu kan nggak lama sih menurut aku, kayak anggap aja setahun itu kalian belajar bahasanya lagi, kalian entahlah mempelajari Jerman lagi, terus kalian bisa pakai uangnya buat jalan-jalan atau mengenal Jerman atau mengenal negara-negara sekitar Jerman dulu. Kayak manfaatin lah untuk kalian au pair itu kalau kalian emang mau. Terus dan au pair itu kan nggak bener-bener harus 1 tahun ya, minimal 6 bulan. Misalnya kalian udah udah ngerasa aku udah cukup nih au pair segala macem, dan aku pengen langsung lanjut Ausbildung, terus kan udah 6 bulan nih, ya kalian ngomong pelan-pelan lah ke keluarga asuh kalian ceritain kalian mau Ausbildung habis au pair, kalian mau ini mau itu, kalian diskusiin lah, pasti mereka juga akan ngerti dan bakal nyari jalan keluarnya bareng-bareng. Jadi kontrak kalian gak harus bener-bener 1 tahun gitu loh. Jadi kalian lihat tuh pembukaan Ausbildung tuh kapan. Jadi di Jerman tuh setahu aku kalau nggak salah sekitar Maret itu pembukaan Ausbildung, sama Agustus September, sekitar itu bulan-bulan itu ada 2 kali pembukaan Ausbildung. Nah jadi saran aku, kalau kalian emang udah punya planning atau punya rencana mau au pair dulu atau mau Ausbildung dulu, itu kalian juga lihat bulan-bulannya kapan pendaftarannya, kapan bukanya, terus benar-benar di prepare. Kalau misalnya mau au pair dulu, kira-kira mau daftar Ausbildung setelah au pair tuh kapan gitu. Jadi nggak yang misalnya nih kalian udah selesai au pair tapi kalian pas bulan-bulan waktu bukanya Ausbildung, otomatis kan kalian nggak bisa perpanjang visa gitu kan, apalagi kalau kalian belum dapat kontrak. Walaupun kalian dapat visa, pasti di bulan-bulan itu kalian nganggur gitu loh. Jadi kayak nggak enak aja lah, masa kalau kalian nganggur terus nggak dapat gaji, terus nggak dapat ini kan susah gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi yang enaknya kalau kalian selesai au pair bulan itu, ya bulan depannya lagi kalian udah bisa Ausbildung, ngerti kan? Jadi kayak jaraknya tuh nggak jauh gitu loh antara kalian selesai au pair sama Ausbildung. Jadi benar-benar dilihatin lah, benar-benar kalian planning kayak mana. Terus apalagi ya, cuma karena aku nyaranin kalian au pair dulu, bukan berarti itu tuh mustahil kalian milih Ausbildung dulu sebelum au pair. Kan ada nih orang yang enggak deh, aku nggak tertarik sama au pair, terus aku nggak bisa nih sama anak kecil misal, kan bisa aja. Ya terus kalian milih buat Ausbildung langsung, ya nggak apa-apa, itu keputusan kalian. Kalau kalian ngerasa kalian mampu, kalian bisa, ya kenapa enggak gitu. Tapi saran aku, kalau kalian emang ngambil keputusan atau berencana langsung Ausbildung dari Indo, kalian tuh bener-bener prepare sematang-matangnya. Yang pertama, modal pertama kalau kalian sebelum ke Jerman tuh yang pasti bahasa Jerman. Pokoknya kalian bener-bener pelajarin sebisa kalian, sebanyak mungkin yang kalian bisa selama kalian di Indo sebelum ke Jerman. Pokoknya pelajarin banget lah bahasa Jerman. Dan B1 dan B2 di Indo sama di sini tuh beda banget. Jadi kayak jangan dianggap remeh ya. Pokoknya kalian bener-bener anggap aja susah gitu. Jadi lebih termotivasi gitu kan. Terus ya pokoknya bener-bener pelajarin bahasa Jerman lah. Terus
masalah kulturnya juga kalian tuh bisa kan kayak cari di YouTube, di Google atau segala macam di blog orang, soal kultur di Jerman tuh kayak apa, bahas-bahas soal orang Jerman tuh kayak apa, terus kebiasaan-kebiasaan di sini tuh kayak apa. Jadi kayak di sini tuh nggak benar-benar dapat culture shock gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak kalian mulai oh ternyata di sini, atau kalian tahulah istilahnya adat-adatnya sedikit soal Jerman. Pokoknya nggak benar-benar buta. Terus benar-benar persiapin mental karena kalian apa ya, langsung Ausbildung gitu kan, terus langsung di negara lain, kalian langsung sekolah dan belajar dan kerja juga gitu di negara orang. Jadi apa ya, ruang lingkupnya itu menurut aku lebih luas sih mending au pair. Jadi kalian ketemu guru, ketemu teman-teman kelas, nggak tahu ya teman-teman kelas kalian tuh bakalnya orang Jerman juga atau cuma dari Indo atau dicampur, kan bisa aja. Terus misalnya di tempat kerja kalian pasti juga ketemu sama orang Jerman segala macem, dan itu tuh luas gitu ruang cangkup kalian itu, kalian bakal berinteraksi dengan atau berkomunikasi langsung dengan orang Jerman. Jadi kayak itu tuh nggak bakal gampang gitu. Jadi kayak ya bener-bener prepare banget mental, kalaupun ada masalah atau segala macam itu wajar, tapi bukan berarti kalian harus lari dari masalah itu atau kayak ya gimana gitu. Pokoknya tetap kuat lah, be strong. Apa ya, terus cari solusi gimana caranya segala macam. Ya kayak gitu sih, pokoknya benar-benar persiapin lah kalau kalian emang benar-benar memilih Ausbildung langsung dari Indo ke Jerman, ya itu benar-benar persiapan matang kayak gitu. Saran aku doang sih. Apalagi ya, terus kalau misalnya ada yang nanya nih gimana kalau FS dulu sama Ausbildung, atau maksudnya urutannya au pair, FS baru Ausbildung kayak gitu kan. Kalau aku sih, kalau kalian nggak kepepet waktu ya, maksudnya kalau gimana sih ngomongnya, kalau misalnya kalian ngejar waktu ya dari au pair ya mending langsung Ausbildung, nggak usah FS lagi gitu. Kalau menurut aku ya, kalau kalian udah mampu ya kenapa harus FS lagi. Karena pengalaman FS aku nggak enak, nggak, maksudnya awal nggak enak. Jadi kayak menurut aku nggak worth it sih buang waktu sebanyak itu 1 tahun cuma buat kalian sengsara kayak gitu. Gaji nggak seberapa, terus kerjanya capek segala macem, nggak worth it sih. Jadi kalau misalnya kalian emang dari awal ngejarnya Ausbildung ya mending langsung dari OP langsung ke Ausbildung atau langsung Ausbildung kayak gitu. Nggak usah bukan yang nggak usah sih, kalau bisa nggak usah FS shot lagi, maksudnya nggak perlu lah gitu kalau misalnya kalian mampu. Ntar deh aku cerita soal masalah FS shot aku, itu pendapat aku doang sih. Terus kalau misalnya kalian mau langsung FS shot dari Indo ya nggak apa-apa sih, sekali lagi itu juga mirip-mirip kayak Ausbildung kan, maksudnya kayak kalian kerja langsung kan, ruang lingkup kalian juga langsung besar kan, jadi ya bisa, cuman ya sekali lagi tetap persiapan sebelum kesininya gimana kayak gitu. Itu aja sih. Soal FS shot kayaknya aku bakal bikin video lagi soal itu, soalnya ada juga yang pernah request soal FS shot. Aku kayaknya udah pernah ceritain sih, cuman aku lupa itu cerita yang soal yang mana, terus itu semerinci apa. Jadi ya udah deh, ntar aku bikin video lagi soal FS shot. Udah sih itu aja, itu saran aku ya atau pendapat aku soal au pair atau Ausbildung dulu kayak gitu. Jadi semua keputusan tuh ada di tangan kalian mau yang mana duluan. Ini cuma berdasarkan pengalaman sama denger-denger cerita orang atau pengalaman-pengalaman orang sekitar aku kayak gitu. Sekali lagi tergantung kalian, semua tuh tergantung kalian, dan jangan dengerin kata orang lah. Orang mau bilang ya jangan ini jangan itu segala macam, tapi kalau kalian udah ngerasa apa ya itu yang lebih baik, pokoknya kalian yang paling, menurut aku ya, diri kalian itu yang paling tahu mana yang paling baik buat kalian sendiri, ngerti gak sih? Soalnya yang paling mengenal diri kalian tuh ya kalian, ngerti kan? Kayak gitulah. Terus ya minta doa juga sama Tuhan, kayak ditunjukkan mana yang lebih baik kayak gitu. Jadi kayak imbang lah gitu. Ya udah itu aja sih. Aku harap videonya bermanfaat, nggak kepanjangan, terus kalian ngeh sama yang aku maksud. Dan makasih deh buat sekali lagi komen-komennya dan pesan-pesannya buat stalker aku. Aku harap kalian menemukan pekerjaan yang lebih bermanfaat dibanding nge-stalk orang terus ngadu domba
sana sini. Aku maafin, tapi aku harap kalian nggak ngelakuin hal itu ke orang lain lagi, cukup ke aku. Dan apapun yang kalian lakukan kemarin-kemarin tuh nggak ngaruh apa-apa sih sebenarnya, cuman bikin aku kesel doang. Udah sih itu doang. Makasih udah nonton, dadah.